Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang hari ini kita akan mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan lagi melihat update JJLS, jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul, dari Baron sampai Tepus, yang berlokasi di Kapanewon Tanjung Sari dan Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Di JJLS nanti kita akan melihat keindahan jalur jalan lintas selatan sampai ujung timur jalan JJLS yang sudah selesai dikerjakan, yaitu di Desa Purwodadi, Kapanewon Tepus, dan sekaligus kita akan melihat perkembangan pembangunan JJLS dari Kapanewon Tepus sampai Kapanewon Giri Subo yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Nah, jarak menuju JJLS Baron atau Tepus dari kawasan Bukit Bintang kurang lebih sekitar 43 km dan akan ditempuh dalam waktu 1 jam 3 menit. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju JJLS Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat ini kita masih berjalan di Jalan Wonosari. Posisi kita berada di Desa Patok, Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Di depan kita ada pertigaan. Kalau kita berbelok ke arah kanan akan menuju beberapa objek wisata terkenal seperti Heiha Skyview, Pinus Pengger, Puncak Bejiji, ataupun Little Tokyo. Nah teman-teman, saat ini kita berada di perempatan Gading. Dari perempatan ini arah kiri akan menuju ke arah kantor Kapanewon Ngelipar atau ke arah wisata Gua Pindul, dan bisa juga merupakan jalan alternatif ke arah Karangmojo. Kemudian kalau kita ke kanan dari perempatan tadi akan menuju arah wisata hutan Wanagama. Nah kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini ada Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto atau lapangan terbang Gading. Nah selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan yang namanya pertigaan Gading. Dari pertigaan ini kita berbelok ke arah kanan menuju arah Kapanewon Pelayan. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa pertigaan ini merupakan salah satu jalur utama menuju pantai Gunung Kidul dari arah Yogyakarta. Dan saat ini merupakan jalur utama menuju JJLS atau wisata pantai Gunung Kidul untuk jenis kendaraan besar seperti bus ukuran sedang atau bus ukuran besar. Saat ini kita sudah mulai memasuki kota Kapanewon Pelayan. Di depan kita ini ada pertigaan ke kanan, ini akan menuju ke arah Delingo Bantul. Dan saat ini kita sudah berada di Dusun Sumberrejo, Desa Ngawu, Kapanewon Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Di depan kita ini, sebelah kanan kita ini adalah Pasar Pelayan. Nah kemudian di depan kita ini ada pertigaan lagi. Kalau kita berbelok ke arah kiri ini akan menuju ke Jalan Mantaus atau ke Bundaran Siono atau Tugu Tobong Gamping. Dan dari pertigaan ini kita berbelok ke arah kanan menuju ke arah Jalan Pelayan Palian. Dan saat ini kita sudah berada di kota Kapanewon Palian. Dan kita berada di Dusun Pendem, Desa Karangduwet, Kapanewon Palian, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah selanjutnya dari kota Kapanewon Palian ini kita terus berjalan ke arah selatan menuju ke JJLS. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di depan kita ini terlihat bentang alam yang sangat indah, khas dan unik, yang bentuknya berupa bukit-bukit kecil berbentuk kerucut yang merupakan ciri khas bentang alam Kars. Nah di kawasan Kars yang membentang dari bagian selatan Gunung Kidul, Pacitan, dan Wonogiri, inilah yang disebut dengan Gunung Sewu atau Canonical Hill Gunung Sewu. Saat ini kita berada di Jalan Panggang Wonosari. Di depan kita ini ada pertigaan. Dari pertigaan ini kalau kita ke arah kanan ini akan menuju ke arah Panggang.
atau JJLS ke arah Panggang, dan mungkin buat beberapa kendaraan bus besar ya yang menuju ke arah HH Ocean View ataupun Pantai Gesing dan Teras Kaca, ini bisa berbelok ke arah kanan di pertigaan tadi teman-teman. Saat ini kita sudah berada di Dusun Trowono, Desa Karangasem, Kapanewon Palian, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di depan kita ini ada pertigaan lagi, dan jalan dari arah kanan ke arah kiri sudah merupakan jalan JJLS atau jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul. Nah, di depan kita ini terlihat ada dua percabangan yang arah ke kanan. Ini adalah jalan lama menuju Pantai Ngrenehan, Ngobaran, kemudian Nguyahan, dan kita mengambil jalan yang cabang di kiri ya. Dan saat ini kita sudah berada di jalan JJLS atau jalur jalan lintas selatan, dan saat ini kita berjalan ke arah timur menyusuri jalan JJLS. Dan kalau kita perhatikan, meskipun kondisinya panas pada siang menjelang sore hari ini, namun saat ini sudah turun rintik-rintik hujan nih, dan mudah-mudahan nanti sampai lokasi di JJLS yang baru, Dasi Pelanjan Tepus, kondisi cerah ya, jadi kita bisa melihat suasana lebih indah dengan kondisi yang lebih cerah. Nah, saat ini kita sudah memasuki kawasan Pantai Baron. Saat ini kita berada di Dusun Rejosari, Desa Kematang, Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian yang kita lihat di depan kita ini adalah jalan baru yang baru selesai ya. Jadi jalan ini baru selesai tahun 2022 akhir kemarin, dan ini merupakan ujung barat dari jalan JJLS Sesi Pelanjan Tepus. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa jalan baru JJLS ini merupakan sesi Pelanjan Tepus sepanjang 9,72 km yang dibangun mulai bulan Desember 2020 sampai bulan Desember 2022 akhir tahun kemarin, yang membentang dari Desa Kemadang, Kapanewon Tanjung Sari sampai dengan Desa Tepus, Kapanewon Tepus. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini ada perempatan JJLS yang pertama, yaitu perempatan Kemadang. Kalau kita ke arah kiri ini akan menuju ke Jalan Baron atau Kota Wonosari. Kemudian kalau kita ke kanan ini akan menuju beberapa pantai yang cukup terkenal, yaitu Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Mesra, ataupun Pantai Melulu. Nah, perlu kami tambahkan teman-teman bahwa Gunung Kidul sendiri mempunyai panjang jalan JJLS total 88 km yang saat ini masih menyisakan dua segmen, yaitu ruas Purwodadi Kapanewon Tepus sampai dengan Jeruk Udel Kapanewon Giri Subo sesi yang kedua sepanjang 11 km, serta Kelok 18 di Desa Giri Jati Kapanewon Purwosari atau perbatasan Bantul dan Gunung Kidul. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di segmen Pelanjan Tepus ini, meski jalan saat ini sudah dibuka untuk umum ya, bahkan saat mudik lebaran kemarin tidak ada lagi pembatas pagar ya untuk memasuki jalan baru ini, karena sudah dibuka sepenuhnya, jadi mobil bebas keluar masuk di jalan ini saat ini. Dan terlihat aspal juga sangat mulus, kemudian fasilitas pendukung jalan juga semuanya sudah lengkap, dari marka jalan, rambu-rambu, hingga pohon perindang ya yang ada di tepi kanan dan kiri jalan.
Meskipun sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi secara pasti kapan jalan ini diresmikan. Nah, kemudian teman-teman, di depan kita terlihat ada perempatan. Ini adalah perempatan Banjarjo. Jadi kalau kita ke kanan ini akan menuju ke Pantai Ndrini, kemudian Pantai Sepanjang dan Pantai Watu Kodok. Sehingga buat teman-teman yang ingin berwisata di kawasan pantai wisata Gunung Kidul, dengan adanya jalan JJLS ini sangat memudahkan, terutama untuk mempercepat ya, atau untuk memecah arus lalu lintas ketika terjadi kepadatan di jalan lama atau di sebelah selatan jalan JJLS ini, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini ada perempatan JJLS, yaitu perempatan Ngestirejo. Dari perempatan ini kita bisa menuju ke arah Pantai Krakal, kemudian Pantai Selili dan Pantai Sadranan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari tadi kita melihat ada tebing yang dikepras atau dibelah. Kemudian ada kenampakan bentangan warna hijau. Ini adalah talut untuk melindungi beberapa bagian dinding tebing yang diperkirakan rawan terjadinya longsoran. Dari jenis talut ini yang digunakan di sini merupakan jenis gabion atau bronjong dengan kawat galvanis atau PVC berwarna hijau. Dan perlu kami sampaikan lagi, teman-teman, bahwa kalau kita perhatikan sepanjang jalan ini ya, yang dikepras ini sebenarnya adalah bukit-bukit kecil seperti yang tadi kita lihat waktu berada di daerah Palian ya. Jadi di sini ada semacam bukit-bukit kecil yang berbentuk kerucut yang merupakan kawasan kars yang membentang dari bagian selatan Gunung Kidul, Pacitan dan Wonogiri. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini ada perempatan lagi. Perempatan ini namanya perempatan Sadang ya. Jadi dari perempatan ini kalau kita berbelok ke arah kanan, ini akan menuju ke objek wisata Pantai Indrayanti, Pantai Sunda, dan Pantai Ngandung. Nah, kemudian di sebelah kiri kita ini terlihat ada keruan atau lokasi yang dikepras. Ini rencana mau dibikin tempat ibadah atau masjid ya. Nah, saat ini kita sudah melihat bukit yang dibelah ya. Bagian tengahnya ini adalah Bukit Rowari, dan di sebelah Bukit Rowari ini adalah jembatan Rowari yang beberapa waktu yang lalu sempat viral dan mendapat perhatian dari sebagian besar kalangan masyarakat. Dan saat ini kita sudah berada di jembatan Rowari JJLS Tepus. Dan jembatan ini bukan merupakan jembatan sungai,
tapi jembatan ini merupakan jembatan yang menghubungkan antar dua bukit ya di kawasan ini teman-teman. Dan saat ini kita sudah berada di Desa Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di depan ini ada pertigaan, jadi jalan yang ke selatan ini merupakan jalan Pantai Selatan Jawa atau jalan lama ya. Dan jalan ini menghubungkan pantai-pantai yang ada di selatan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, perlu diketahui bahwa dari pertigaan ini ke arah timur sampai Desa Purwodadi adalah JJLS Tepus Jero Udel sesi yang pertama sepanjang 6,18 km. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di sini makin nampak jelas ya. Jadi bukit-bukit yang berbentuk kerucut dan banyak sekali jumlahnya dan merupakan bagian dari Pegunungan Sewu. Jadi Pegunungan Sewu ini terbentang memanjang di sepanjang pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul, kemudian Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, hingga Kabupaten Pacitan. Dan deretan Pegunungan Sewu ini terbentuk karena ada pengangkatan dasar laut yang terjadi ribuan tahun silam, sehingga batuan kapur menjadi ciri khas dari pegunungan ini. Kemudian pegunungan ini memiliki bentang alam kars yang sangat unik. Dan hal tersebut dicirikan dengan adanya fenomena permukaan atau exokars dan bawah permukaan atau endokars. Fenomena permukaan yang meliputi bentukan positif atau perbukitan kars yang jumlahnya ternyata kurang lebih banyak sekali, ada puluhan ribu atau 40.000 bukit yang berbentuk kerucut. Kemudian bentukan negatifnya berupa lembah-lembah kars atau telaga kars. Kemudian ada fenomena bawah permukaan yang meliputi gua-gua kars yang berjumlah tidak kurang dari 119 gua, yang di dalamnya juga memiliki stalaktit dan stalagmit. Kemudian juga ada aliran sungai bawah tanah karena keunikan ekosistemnya. Maka pada tahun 1993 International Union of Speleology mengusulkan agar kawasan kars Gunung Sewu masuk menjadi salah satu warisan dunia. Dan kemudian pada September 2015 UNESCO menetapkan kawasan Pegunungan Sewu sebagai kawasan geopark dunia. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah sampai di ujung jalan dari pembangunan JJLS Tepus Jero Udel sesi yang pertama sepanjang 6,18 km dari pertigaan Tepus tadi. Saat ini kita berada di Dusun Gembuk, Desa Purwodadi, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terlihat di depan kita ini ada pembangunan JJLS Tepus Jero Udel sesi yang kedua. Dan meskipun belum selesai, namun terlihat saat ini tinggal proses pengaspalan. Dan sesi 2 ini diestimasikan pada tahun depan sudah bisa diselesaikan. Sehingga nanti di tahun 2024 JJLS Gunung Kidul sepanjang 88 km dari Kapanewon Rongkop sampai Kapanewon Purwosari akan terhubung. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami untuk melihat update dari JJLS pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.